Salam buat saudara semua, salam sehat dan salam di dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Alkitab katakan kepada kita, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Untuk itu saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih setia, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa di dalam nama Roh Kudus penolong, penghibur dan kekuatan bagi kami. Terpujilah akan nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami patut bersyukur karena Tuhan memimpin kami hingga pada saat ini. Kami mau membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mengerti firman-Mu. Berfirman bagi kami semua ya Bapa, kami sudah siap mendengar. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab kali ini terpilih bagi kita dari surat Ibrani pasal 5 ayat 8. Sekali lagi, bagian Alkitab yang terpilih bagi kita dari Ibrani pasal 5 ayat 8. Dengan penuh kasih saya ajak kita semua, mari kita juga mengambil bagian dalam pembacaan Alkitab ini. Kita akan baca bersama-sama, saya baca dari sini dan kekasih Tuhan baca di tempat masing-masing. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 5 ayat 8. Mari kita baca bersama ayat ini dan kita mulai. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sekali lagi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara kekasih Tuhan, dari ayat ini saya beri tema renungan kita, berita dalam derita. Sekali lagi, berita dalam derita. Saudara kekasih Tuhan, ada seorang ibu. Ada seorang ibu, dia pernah mengeluh. Dia katakan begini, saya ini orang Kristen yang selalu rajin mengambil bagian dalam setiap kegiatan gereja. Saya rajin berdoa, saya rajin baca Alkitab, dan juga saya tidak pernah absen mengikuti segala bentuk kegiatan gereja. Akan tetapi saya tidak habis pikir, mengapa saya selalu mengalami penderitaan. Saya rajin mengikuti kegiatan gereja, rajin berdoa, rajin baca Alkitab, tapi saya tidak habis pikir, kenapa saya selalu mengalami penderitaan dan kesusahan. Bila saya bandingkan dengan orang lain yang tidak beribadah, apalagi berdoa dan membaca Alkitab, tapi hidup mereka baik-baik saja. Mereka tidak sakit, mereka juga tidak menderita. Hidup mereka selalu dipenuhi sukacita. Saudara kekasih Tuhan, rupanya ibu ini memahami kalau orang Kristen yang rajin ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab, orang Kristen yang rajin ikut kegiatan gerejawi, dia pasti akan bahagia. Dia tidak akan menderita dan tidak akan susah. Selanjutnya ibu ini juga katakan begini, kalau pendeta berkunjung ke rumah saya, pendeta selalu memberi pengharapan. Pendeta katakan penderitaan itu dialami hanya sementara.
Kalau ibu menderita hari ini, mungkin besok atau lusa ibu tidak lagi menderita. Malah pendeta memberi jaminan, di balik penderitaan selalu ada sukacita. Ya, saudara, masih ada orang yang salah mengerti tentang hidup ini. Masih ada orang yang melihat hidup ini sebagai roda yang berputar. Jika hari ini menderita, besok, lusa, sukacita. Padahal dalam kenyataan, ada yang sudah bertahun-tahun menderita, namun dia tidak pernah mengalami sukacita. Si ibu berkata, "Kapan saya bisa mengalami sukacita yang dijanjikan kepada saya? Bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup saya ketika saya berada dalam penderitaan?" Saudara yang kekasih, penderitaan adalah bagian dari hidup manusia di dunia ini. Penderitaan adalah kenyataan hidup yang tidak bisa kita hindari. Namun perlu diingat bahwa penderitaan tidak pernah tanpa arti. Sekali lagi saya ulangi akan hal ini. Kita perlu ingat bahwa penderitaan tidak pernah tanpa arti. Setiap penderitaan pasti ada artinya. Coba kita renungkan baik-baik akan hal ini. Bahwa penderitaan yang kita alami pasti ada artinya. Kalau saudara renungkan baik-baik, khususnya kita yang sedang menderita, termasuk menderita karena COVID-19. Ketika kita merenungkan akan hal ini, pasti kita pun akan katakan, iya, penderitaan yang saya alami ini ada artinya. Percaya atau tidak, tapi saudara dan saya harus percaya bahwa Allah memakai penderitaan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Sekali lagi, kita harus bisa percaya bahwa Allah memakai penderitaan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Bila kita membaca Alkitab, di sana kita akan mendapatkan, saudara, bahwa sejak penciptaan dunia ini, penderitaan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Hal ini nyata ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 16 hingga ayat 19. Sejarah umat Allah dalam perjanjian lama juga menunjukkan kepada kita kalau umat Allah dipanggil untuk menderita. Dan ini terbukti, saudara, ketika umat Allah dibuang ke Babel. Juga ketika umat Allah menjalani hidup dalam penindasan saat mereka berada di tanah Mesir. Tapi makna dalam penderitaan itu adalah umat Allah menjadi berkat bagi bangsa lain. Ini terbukti, saudara, dalam kehidupan Yusuf, anak Yakub. Yusuf seorang anak muda. Dalam kesetiaannya dia harus menderita untuk menjadi berkat bagi bangsa Mesir. Itulah buktinya bahwa di dalam penderitaan Allah berkenan menjadikan umat Allah menjadi berkat bagi bangsa lain. Saudara-saudara yang telah sembuh dari sakit karena terkonfirmasi COVID-19. Sekarang saudara menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan plasma darah. Saudara-saudara sangat diperlukan bantuannya. Sampai saat ini, mereka yang terpapar COVID-19 membutuhkan plasma darah dari saudara-saudara yang pernah
terkonfirmasi COVID-19. Sampai-sampai permintaan bantuan plasma darah melebihi jumlah pendonor yang ada. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, berita dalam derita. Dalam perjanjian baru kita baca bahwa iman bertumbuh dalam penganiayaan. 2 Timotius 3 ayat 10-17. Dan benar sekali, iman bertumbuh dalam penderitaan. Karena ketika dalam derita, orang akan sungguh-sungguh dengan imannya. Ketika dalam derita, orang akan sungguh-sungguh dengan Tuhannya yang ia imani. Ketika dalam derita, orang akan sungguh-sungguh dalam pengharapannya kepada Tuhan. Iya, iman bertumbuh dalam penderitaan. Bacaan kita pun menegaskan kepada kita tentang berita dalam derita, yaitu tentang belajar menjadi taat dari apa yang diderita, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Inilah berita dalam derita. Yesus belajar menjadi taat di dalam penderitaannya. Saudara yang terkasih, sudah sangat jelas penderitaan yang kita alami sekarang ini bukanlah sesuatu yang tidak berguna, tetapi sebaliknya adalah sesuatu yang sangat berguna, yaitu kita belajar menjadi taat. Dan ketaatan itu sangat berharga, saudara, yakni keselamatan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan Yesus di dalam derita membuat saya dan saudara-saudara selamat dari kutuk dosa dan maut. Bila kita belajar taat dalam penderitaan, maka ketaatan itu pasti akan menjadi berkat bagi diri kita secara pribadi maupun menjadi berkat bagi orang lain. Kita dapat terhindar dari virus COVID-19 dan kita pun menjadi berkat bagi orang lain, tidak membawa virus bagi mereka. Kehidupan ini harus diselamatkan dari ancaman virus COVID-19 melalui sikap taat. Sekali lagi, saudara, kehidupan ini harus diselamatkan dari ancaman virus COVID-19 melalui sikap taat. Sikap taat adalah tanggung jawab kita bersama. Menjadi taat, kita harus berkorban, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan kita bertekun selalu di dalam doa kepada Tuhan. Berita dalam derita, yaitu menjadi taat, pasti membuahkan hasil yang baik, hasil yang manis. Dan memang benar, saudara, harga ketaatan tidak pernah murah, karena harga ketaatan adalah pengorbanan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa kita menderita bukan karena kita mau menderita, karena tidak ada orang yang mau menderita. Kita menderita bukan karena kita mau menderita, melainkan karena Kristus telah menderita untuk kita. Ketaatan adalah bagian yang tak terpisahkan dari penderitaan. Itulah berita dalam derita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri firman Tuhan ini yang telah menyapa kita semua. Kita mensyukurinya di dalam doa.
Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah melawat kami semua. Kami belajar Bapa menjadi taat dalam penderitaan yang kami alami. Dan itu sangat berat. Ketika kami menderita, kami harus belajar menjadi taat. Tidaklah mudah. Kami mohon pertolongan Roh-Mu yang kudus bagi kami semua. Agar dalam penderitaan sekalipun, kami mau belajar taat. Taat kepada Tuhan, dan juga taat untuk mengikuti protokol kesehatan. Roh Kudus menolong kami, agar kami menjalankan ketaatan kami dengan penuh sukacita. Ketika kami menjadi taat dalam penderitaan, maka ketaatan itu akan berharga bagi kami semua dan tentunya juga berharga bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk lawatan firman-Mu bagi kami semua. Yesus telah memberikan teladan bagi kami dalam hal taat ketika Ia ada dalam penderitaan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang ada di rumah tangga masing-masing. Doa kami untuk mereka ya Bapa. Kasihanilah mereka satu persatu. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, Tuhan jamah mereka dan memberikan pemulihan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita, kehilangan orang-orang yang mereka sangat cintai. Tuhan hibur, Tuhan memberikan kekuatan, dan biarlah mereka tetap percaya bahwa peristiwa kematian dalam bentuk apapun ada di dalam pengetahuan Tuhan dan ada di dalam rancangan Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan beri hikmat, akal budi dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai hamba-hamba Allah. Dalam situasi pandemi COVID-19, kiranya mereka tetap didapati hamba-hamba Allah yang setia, yang berlaku benar dan adil dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka ambil. Berikan juga kepada para pemimpin kami kekuatan dan kesehatan. Jauhkanlah daripada mereka hal-hal yang jahat. Dan biarlah roh yang takut akan Tuhan menyertai mereka di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati gereja-Mu dalam menata pekerjaan pelayanan di tengah-tengah COVID-19 ini. Kami percaya bahwa gereja Tuhan, kehadirannya menjadi kesaksian bagi dunia ini. Karena melalui gereja-Mu Shalom Allah diberitakan, Shalom Allah disaksikan, dan Shalom Allah bisa menjangkau umat Tuhan dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami pertaruhkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Pimpin kami, arahkan langkah kehidupan kami di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, karena kami boleh punya kesempatan untuk kembali merenungkan firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami mohon berkat Tuhan menaungi akan kehidupan kami. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menerangi-Mu, dan Tuhan mengasihani-Mu.
Tuhan mengangkat wajahnya ke atasmu dan mengaruniakan kamu damai sejahtera, mulai dari sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti perenungan firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.